PTK adalah singkatan dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini adalah salah satu upaya guru atau praktisi pendidikan dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari PTK yaitu yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mengidentifikasi penemuan solusi dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran bermutu. Yang keempat, meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa di kelas yang diajarinya. Yang kelima, mengeksplorasi dan mengubah kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Selanjutnya, manfaat dari PTK. Manfaat dari PTK yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sarana akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil pembelajaran melalui tindakan guru yang inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi permasalahan dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru karena guru mampu menilai, merefleksi diri dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Yang berikut yaitu prinsip-prinsip PTK. Menurut Stiger 1996, terdapat 6 prinsip penelitian tindakan kelas. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, PTK tidak boleh mengganggu tugas mengajar. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang sederhana. Yang ketiga, metode penelitian jelas. Yang keempat, penelitian untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Yang kelima, harus mensosialisasikan pelaksanaan PTK. Dan yang terakhir, melibatkan pihak lain. Karakteristik PTK. Yang pertama yaitu adanya masalah dalam TKP, dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukannya selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, self-reflective inquiry atau penelitian melalui refleksi diri merupakan ciri PTK yang paling esensial. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran secara bertahap dan bersiklus. Jenis-jenis PTK. Yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas diakronik. PTK diakronik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, penelitian mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Yang kedua, PTK partisipan. PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Yang ketiga, PTK empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas
Jadi, dalam penelitian ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas. Yang keempat, PTK eksperimental. PTK eksperimental diselenggarakan dengan peneliti berupa penerapan berbagai macam pendekatan model, metode, atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Model-model PTK. Yang pertama yaitu model Kurt-Lewis. Model Kurt-Lewis merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Penelitian tindakan menurut Kurt-Lewis terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang sebagai siklus, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Desain dari model Kurt-Lewis bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu model Chemis dan McTaggart. Model yang dikemukakan Chemis dan McTaggart merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt-Lewis. Secara mendasar, tidak ada perbedaan yang spesifik antara keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Chemis dan Taggart dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, serta refleksi. Tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang sampai tujuan penelitian tercapai. Desain dari model ini dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga, model John Elliott. Seperti halnya model Chemis dan McTaggart, model John Elliott juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Lewin. Elliott mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan peneliti. Ide dasarnya sama, dimulai dari penemuan masalah, kemudian tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut, kemudian diimplementasikan di motorik, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Desain dari model Elliott dapat dilihat pada gambar. Yang keempat yaitu model Dave-About. Model Dave-About merupakan pengembangan dari model John Elliott, Chemis dan McTaggart dan Kurt-Lewin. Menurut Dave-About, model PTK yang dikembangkan ahli tersebut sudah bagus. Hanya saja, di dalam model-model tersebut masih terdapat beberapa hal atau bagian yang belum tepat, sehingga perlu diperbaiki. Desain dari model Dave-About dapat dilihat pada gambar. Yang terakhir, model Suharsimin-Arikunto. Menurut Suharsimin-Arikunto, bahwa secara garis besar penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui 4 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Desain dari model Suharsimin dapat dilihat pada gambar.